Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang wudhu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu 1. Menjelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan jenis-jenis bersuci. 2. Mempraktikkan tata cara pelaksanaan bersuci sesuai dengan ketentuan baik yang diwajibkan maupun yang disunahkan. Yuk kita bahas tentang wudhu. Wudhu adalah menggunakan air yang suci pada anggota badan tertentu dengan mengucapkan niat tertentu. Kemudian orang yang sholat wajib berwudhu terlebih dahulu. Bila tidak berwudhu, maka batal sholatnya. Karena wudhu termasuk syarat sahnya sholat. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku-siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Hal ini menunjukkan pentingnya wudhu sebelum melaksanakan sholat. Karena apabila orang yang melaksanakan sholat tidak berwudhu terlebih dahulu, maka sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, kita harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan wudhu. Di antaranya adalah syarat wudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu, kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu, serta doa setelah berwudhu. Semua itu harus kita ketahui ya. Yang pertama adalah syarat-syarat wudhu. 1. Islam. 2. Mumayyiz, yaitu orang yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk dari perkara yang dilakukannya. Yang ketiga, air yang dipakai harus air yang suci dan mensucikan, atau biasa disebut air mutlak. Sedangkan yang keempat, tidak ada barang yang menghalangi sampainya air ke kulit atau anggota wudhu, seperti kuku yang dikasih kutek dan lain sebagainya. Yang kedua, ibu akan menjelaskan rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat berwudhu itu adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh muka atau wajah. Membasuh muka atau wajah yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut, kepala sampai ujung dagu hingga batas antara dua telinga. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh dua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib, artinya dilakukan secara berurutan, mulai dari niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, serta membasuh dua kaki sampai mata kaki. Itu namanya tertib atau berurutan. Yang berikutnya, ibu akan menjelaskan sunnah wudhu. Sunnah wudhu adalah perbuatan apabila kita kerjakan akan mendapatkan pahala. Kemudian apabila tidak kita kerjakan tidak akan mendapatkan dosa. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membaca basmalah ketika berwudhu. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan.
Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, memasukkan atau menghisap air ke dalam hidung. Yang kelima, mengusap seluruh kepala. Yang keenam, mengusap kedua daun telinga, luar ataupun dalam. Yang ketujuh, membasuh anggota wudhu sebaiknya 3 kali. Yang ke-8, menyela-nyela anak jari kedua tangan dan anak jari kedua kaki. Yang ke-9, mendahulukan anggota yang kanan dari anggota yang kiri. Yang ke-10, berdoa sesudah berwudu. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, hilangnya akal baik karena tidur, pingsan, mabuk, serta sakit ingatan atau gila. Yang kedua, keluarnya sesuatu dari kubul atau kemaluan depan dan dubur atau kemaluan belakang. Misalnya buang air kecil maupun air besar, atau keluarnya angin dan sebagainya. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Yang keempat, menyentuh atau memegang kemaluan dengan telapak tangan atau jari tanpa alas. Berikutnya adalah orang yang batal wudu tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang kedua, sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran. Yang keempat, membawa Al-Quran. Menyentuh Al-Quran saja tidak boleh, apalagi membawa Al-Quran. Nah, itu tadi perkara yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang batal wudhunya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik bagaimana cara wudhu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW berikut ini. Demikianlah, semoga kalian semua paham tentang tata cara berwudu. Selanjutnya, mengerjakan tugas. Tugas ini jawabannya ditulis di bawah file video yang ada di Classroom. Yang pertama, sebutkan hal-hal yang membatalkan wudu. Yang kedua, tuliskan arti lafaz niat berwudu. Yang ketiga, sebutkan rukun wudu.
Dan yang keempat, sebutkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai wudhu. Dan yang kelima, sebutkan sunnah-sunnah yang dilakukan dalam berwudhu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.